Salam jumpa, Ibu Bapa, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan harian dari Romo David Lemewu MGR. Mari kita siapkan hati dan selamat mendengarkan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini Injil kita diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 45 sampai 48. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikianlah Injil Tuhan dan terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Tuhan Yesus melakukan hal yang dia tidak biasa lakukan, yaitu mengusir para pedagang di bait Allah. Di Injil lain kita dengar bagaimana dia membuat cambuk dan mengusir mereka. Tindakan Yesus yang kelihatan sangat marah dan sangat keras, ya. Ini dia lakukan untuk membersihkan bait Allah yang adalah tempat atau ruang untuk berdoa. Kita semua yang tinggal di rumah, kita tahu dalam satu rumah ada ruang kamar tidur, ada ruang tempat makan, ada ruang tempat keluarga berkumpul, ya, ada kamar mandi, ada tempat cuci, ada kebun dan lain sebagainya. Sebelum kita melihat ruang yang adalah diri kita sendiri, yang juga seharusnya punya ruang untuk Tuhan, ruang untuk doa, mungkin kita bisa lebih melihat bagaimana dengan rumah kita. Ya. Kalau memang rumah kita punya cukup ruang atau di kamar kita punya sebuah ruang untuk membawa kita kepada doa, ya, itu adalah sangat baik. Kalau tidak, kita tidak akan merasa sangat sulit untuk punya ruang dan waktu untuk berdoa dan memberikan Tuhan tempat yang selayaknya. Untuk bangsa Israel, bait Allah itu adalah tempat bagi seluruh bangsa di mana mereka tahu kalau mereka ke situ, mereka bertemu Tuhan. Tetapi bukan hanya bangsa Israel saja, kita pun juga bisa ruang-ruang kita untuk Tuhan bisa terhimpit oleh hal-hal yang lain, terutama dalam hal ini, hal-hal yang duniawi, dagang berdagang, ya. Memang kalau berdoa kita tahu ada perlu persembahan dan lain sebagainya, tetapi hal-hal yang nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu semakin menghimpit, ya, menghimpit hal yang paling utama, yaitu waktu hening, waktu tenang di mana kita bertemu dengan Tuhan. Kami sendiri sebagai seorang biarawan, kami membuat itu sesuatu yang penting dengan membangun sebuah kapel. Memang ada tempat khusus untuk kami berdoa. Semoga di rumah
saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian pun ada tempat khusus untuk berdoa. Apakah di kamar atau kamar lain yang terpisah yang tidak terpakai, atau tempat yang kalau kita pergi duduk atau berlutut di situ, kita tahu bahwa itu adalah waktu kita dengan Tuhan. Bukan saja waktunya dengan Tuhan, tapi tempat untuk Tuhan, tapi waktu pun kita tentukan bahwa jam sekian dan sekian adalah jam di mana kita memberikan waktu dan tempat untuk Tuhan. Seringkali pengalaman pribadi saya, waktu, kadang-kadang tempat pun terhimpit oleh hal-hal yang lain. Saya sebagai seorang pastor juga yang sering harus mencari dana untuk membangun biara, seminari, pastoran dan lain sebagainya, sering disibukkan akan hal-hal yang ada urusannya dengan uang. Dan kalau mau jujur, hal-hal itu kadang-kadang menghimpit apa yang paling utama dalam hidup saya, yaitu menghabiskan banyak waktu dan berada di tempat di mana saya bertemu dengan Tuhan. Mudah-mudahan kita semua bisa bertumbuh dan memberikan tempat yang lebih layak lagi, lebih kusuk lagi, lebih terpusat lagi untuk Tuhan, dan kita tidak terlalu dihimpit oleh hal-hal yang duniawi yang walaupun penting juga, tetapi bukan yang terpenting. Karena Tuhan Yesus di sini membersihkan semuanya. Biarlah mungkin kadang-kadang Tuhan Yesus juga membersihkan hati kita dengan tindakan yang keras. Tapi apakah kita mau dibersihkan, atau kita malahan seperti para pemuka orang Farisi marah kepada Tuhan Yesus kalau hal-hal yang duniawi ini sepertinya ditarik dari kita. Mungkin kita kena corona ya karena kita terlalu sibuk, dan Tuhan membersihkannya untuk kita sehingga kita punya ruang lagi untuk hening bersama Dia, dijauhkan dari segala kesibukan yang tidak terlalu penting. Mari kita jadikan rumah kita, hati kita, jiwa kita tempat doanya. Ada satu lagu yang mengingatkan saya, lagu lama yang ditulis oleh Insinyur Niko ya. Jadikan aku Tuhan rumah doamu. Saya mencoba menyanyikannya. Mudah-mudahan kita bisa bernyanyi bersama dan lebih semangat lagi menjadikan diri kita rumah doa Tuhan. Dan semoga Tuhan memberkati. Amin. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara
Padamu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadi